إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم وإن خير الزاد التقوى قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang cerah ini tidak ada hal yang paling pertama harus kita panjatkan kecuali puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita, sehingga dengan nikmatnya, nikmat iman, Islam, sehat serta kesempatan, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima pahala salat Jum'ah kita. Salawat beriringkan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus untuk membawa manusia dari kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Nabi yang Allah utus untuk menyempurnakan carut marutnya akhlak manusia, untuk menyempurnakan adab-adab, akhlak-akhlak serta budi pekerti manusia. Tidak lupa para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kita yang hadir menghadiri sholat Jumat ini merupakan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mengikuti sunnah Nabi SAW, dan besar harapan kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad SAW. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang mukmin ketaatan yang dilakukan merupakan sumber kebahagiaan dan kesenangan. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan ibadah-ibadah lainnya merupakan hal yang membuat hatinya tentram, membuat hatinya tenang dan senang. Dan kemaksiatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan adalah hal yang membuat hatinya bersedih, gelisah, gundah gulana. Nabi SAW pernah ditemui oleh seorang laki-laki. Hal ini dikisahkan oleh sahabat Abi Umam Al-Bahili dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ahmad, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasulullah, apa itu iman? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min."
Kata Nabi SAW, jika kebaikan yang kamu lakukan membuat dirimu tenang, membuat dirimu bahagia, wasa'atka sayyi'atuka, dan keburukan membuatmu gelisah, sedih, fa anta mu'min, maka engkau adalah seorang mukmin, maka kamu adalah orang yang beriman. Inilah barometer, inilah tanda seorang mukmin. Kemaksiatan, dosa, kesalahan sekecil apapun membuat dia gelisah, sedih, hatinya gundah gulana, kemudian lisannya berucap astaghfirullah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancangan dan dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tutup kesalahan tersebut dengan melaksanakan amal kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda, sangat disayangkan fenomena dan situasi yang terjadi di zaman yang kita sedang alami ini, di mana sebagian orang, bahkan kaum muslimin, tidak merasa sedih, tidak merasa gelisah saat berbuat dosa. Bahkan sebagian orang berbangga, tidak malu di hadapan publik melakukan kesalahan. Dan ini merupakan hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, orang yang bangga dengan dosa, orang yang tidak malu berbuat dosa di hadapan publik, bahkan bangga, itu adalah orang yang akan menutup celah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Namun orang mukmin harus sadar bahwa dosa yang dilakukan adalah hal yang buruk yang akan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala dan murkanya. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini insyaallah khatib akan membawakan beberapa akibat yang disebabkan oleh dosa yang diperbuat oleh seseorang. Akibat yang pertama yang akan dirasakan oleh orang yang melakukan dosa adalah terhalangnya dia dari ilmu. Orang yang melakukan dosa, orang yang terbiasa bermaksiat, orang yang terbiasa berdurhaka, melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, salah satu akibat yang akan dia dapatkan adalah terhalangnya dia dari ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam besar, salah satu imam madhab yang 4 yang keilmuannya diakui oleh seluruh ulama, bahkan salah satu julukannya adalah Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Suatu ketika beliau mendatangi gurunya lalu berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Suatu ketika, kata Imam Syafi'i, aku datang dan mengadu kepada guruku yaitu Waqi', maka tentang betapa buruknya hafalanku. Padahal kalau kita dengar ya tentang cerita Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, saking cerdasnya, saking kuatnya hafalannya, kalau beliau baca kitab itu, kitabnya misalnya 2 lembar ini, 2 halaman, maka halaman sebelahnya ditutup oleh 1 tangan, karena kalau dibuka, bukan ini saja yang beliau hafal, tapi halaman setelahnya juga. Tetapi pada saat itu beliau mendatangi Waqi', gurunya, lalu mengadukan bahwa hafalannya buruk, dia sulit mendapatkan ilmu. Kemudian Waqi' menasihatkannya untuk meninggalkan dosa. Dosa apa yang diperbuat Imam Syafi'i? Kemudian Waqi' melanjutkan, wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Lihatlah
Lihatlah wahai kaum muslimin, betapa dosa sekecil apapun, karena kita yakin bahwa Imam Syafi'i rahimahullah dalam keadaan ini saat mengadukan hafalannya jelek kepada Imam Waqi tidak mungkin melakukan dosa besar. Pasti dosa yang dilakukan Imam Syafi'i itu dosa kecil. Tapi lihat efek yang dirasakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah terhadap usahanya untuk menimba ilmu. Dia tersendat, akhirnya dia mengalami akibat atas perbuatan kesalahan. Mungkin bisa jadi kesalahannya kecil, namun kesalahan baik itu kecil atau besar, jika itu adalah kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan hal yang bisa disepelekan. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal kedua yang merupakan akibat dari perbuatan dosa seseorang adalah menghilangnya rasa malu dari hati. Seseorang yang terbiasa berbuat dosa, berbuat maksiat, bahkan sebagian bangga dengan dosanya, itu bisa menimbulkan urat malunya hilang. Dia sudah tidak malu lagi, tidak segan-segan lagi berbuat hal-hal yang tidak dicintai Allah, berbuat hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang merupakan sindiran dari Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi SAW, sesungguhnya sesuatu yang bisa kita petik dari kisah atau ucapan para nabi sebelumnya, kalau kalian tidak tahu malu, maka berbuatlah semau kalian. Ini merupakan sindiran keras, bahwasanya orang-orang kalau sudah hilang urat malunya, rasa malunya, ya udah, silahkan berbuat sesuka kalian, karena kalian sudah terjerembab dalam lingkaran setan, dalam lingkaran kemaksiatan. Orang yang urat malunya hilang, sudah tidak malu lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak malu lagi dengan syariat, tidak malu lagi dengan tanggapan orang lain atas keburukannya, maka dia akan berbuat semena-mena. Dia akan bangga dengan dosanya, bahkan dia merasa benar. Kalau ada yang berkomentar buruk terhadapnya, dia mencari alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malu adalah serpihan yang sangat penting dalam iman. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman." Malu itu adalah bagian penting dari iman. Maka kami nasihatkan untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, mari kita memupuk rasa malu kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terbiasa dan tidak berbangga terhadap dosa yang kita lakukan. Malulah bahwa kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang selalu memperhatikan kita, zat yang selalu melihat kita dimanapun dan kapanpun. Tidak ada yang bisa menghalangi penglihatan Allah. Jika kita bersembunyi dari orang lain untuk berbuat dosa, maka mungkin bisa. Tetapi bagaimana kita bersembunyi dari Allah, zat yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu, zat yang 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi, Allah sudah menuliskan apa setiap detail, setiap hal yang akan terjadi di muka bumi. Maka oleh karena itu, hadirin, mari kita pupuk kembali iman kita dengan menumbuhkan rasa malu, agar kita tidak semena-mena, agar kita terhindar dari menyepelekan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat maksiat. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, fa inna akramakum indallahi atqakum, wa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat yang ketiga yang timbul gara-gara seorang melakukan dosa adalah tertahannya rezeki, sempitnya hidup, kesulitannya seseorang untuk menggapai rizki Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang diharamkan atau terhalang rizkinya gara-gara dosa yang dia perbuat. Oleh karena itu, mari hadirin, dalam proses kita mencari nafkah, perhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Jangan semerta-merta kita bekerja lalu tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Kita terbiasa berbohong, kita terbiasa memanipulasi, kita terbiasa tidak amanah, khianat terhadap orang lain dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam jabatan kita yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya demi uang, hanya demi pundi-pundi rupiah. Hadirin, sungguh sangat merugi orang yang mengambil harta yang sedikit di dunia lalu ia meninggalkan akhirat yang begitu penuh dengan kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu adalah sangat lebih baik daripada ula hari ini, daripada dunia. Hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir khutbah ini khatib menasihatkan untuk diri sendiri dan untuk jemaah sekalian, jangan sekali-kali meremehkan maksiat, jangan sekali-kali meremehkan dosa, sekecil apapun dosa tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suatu ketika mengatakan, la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Kata beliau, la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jika hal tersebut senantiasa dibalut dengan istighfar, senantiasa dibalut dengan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi la saghirata ma'al israr, tidak disebut dosa kecil kalau dosa tersebut dilakukan terus-menerus. Mari kita bertaubat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, adalah Rabb yang sangat menyukai hamba-hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka orang-orang yang bertaubat dan selalu mensucikan diri. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang sangat masyhur kita semua tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un. Setiap manusia, anak Adam itu suka berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah dia yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal atas kesalahan yang dilakukan, kemudian berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang dia lakukan dan maksiat yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini, mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala daynan illa qadaytah wala 'asiran illa yassartah
ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.